Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rancangan data warehouse menggunakan MySQL Workbench dan Pentaho untuk memenuhi UAS mata kuliah data warehouse. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama, kita harus membuka MySQL Workbench. Kita login. Nah, sebelum untuk memulai, kita harus mengetahui dulu sumber data yang ingin kita lakukan proses ETL ini sudah siap apa belum, yaitu dengan menyiapkan data yang kita inginkan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat data Excel, kemudian ingin mentransformnya itu ke data warehouse MySQL. Nah, yang pertama harus kita menyiapkan database. Dengan membuat database, kemudian kita membuat table. Nah, tabelnya ini disesuaikan dengan sumber data di Excel tersebut yang sudah dibuat. Nah, kita sesuaikan, kita buat tabel dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, nilai mahasiswa. Ini yang sudah saya buat. Database mahasiswa dengan tabel dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai mahasiswa. Nah, di masing-masing table kita harus mengetahui, kita harus buat juga di bagian kolom name-nya. Kita harus sesuaikan dengan data Excel kita agar bisa melakukan ekstrak transform load. Nah, apabila sudah membuat table dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, kemudian kita harus membuat user privilege atau user untuk mengkoneksikan dari Pentaho ke MySQL Workbench data warehouse-nya. Nah, di user privilege ini kita dapat membuat user dan memberikan hak aksesnya. Ini saya sudah membuat mahasiswa dengan password mahasiswa 2020 dan memberikan skema privilege atau hak aksesnya itu ke database mahasiswa. Kemudian dengan perintah-perintah yang kita ingin berikan kepada user tersebut. Delete, execute, grant option, insert, select, show, view, update. Nah, setelah selesai membuat user privilege dan table dan database, kemudian kita membuka Pentaho untuk melakukan extract transform load. Nah, di sini saya sudah membuat skema dari proses extract transform load atau ETL. Nah, yang pertama harus membuat connection database atau database connection. Nah, database connection ini dibuat dengan memasukkan hostname, database name, kemudian kita harus sesuaikan yang ingin kita sambung MySQL. Contohnya MySQL, kemudian masukkan hostname, database name, username yang dibuat di MySQL Workbench, passwordnya. Apabila sudah dibuat semua, test connection, kemudian apabila berhasil itu menandakan bahwa koneksinya itu dapat kita lakukan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ke connect MySQL yang dimana sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, apabila sudah membuat database connection, kemudian kita harus menyusun skema dari ETL tersebut, yang dimana kita harus mendesainnya dari CSV input, yang dimana ingin mengekstrak file Excel atau data Excel ke MySQL Workbench. Nah, kita harus memasukkan desain yang kita inginkan, yaitu CSV input, CSV file input, kemudian kita urutkan sort
sort row atau urutkan baris gitu kan. Nah, kemudian kita harus load, kemudian kita harus meloadnya itu di table output. Table output untuk menghasilkan datanya. Nah, table output kemudian disambungkan setiap data yang kita inginkan. Nah, itu adalah proses ETL. Kemudian, apabila sudah tersambung semua skemanya, cukup kalian jalankan run. Nah, habis kalian jalankan, apabila berhasil berarti ada tanda menandakan berhasil seperti centang di setiap proses ini, yaitu dari CSV file input, sort row, kemudian table output. Nah, apabila sudah berhasil melakukan proses ETL, maka kita harus kembali mengecek di MySQL Workbench. Kita lihat skemanya itu berhasil atau tidak. Nah, kalian cek di bagian table masing-masing di database mahasiswa. Nah, apabila berhasil, maka setiap table akan terisi dengan data yang kita inginkan, yang diinginkan dengan dari data Excel. Nah, ini saya sudah melakukan ekstrak transform load. Seperti inilah jadinya, setiap table akan terisi. Nah, apabila gagal berarti tidak terisi gitu. Itu adalah proses ETL. Nah, sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.